Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Mulyadi, NIM 2025610161. Saya berasal dari LPTK UIN Sultanah Naresyah Kota Aluk Semawe. Saya guru PAI SDN Negeri 11 Lamangan. Pada hari ini saya melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran pada kelas 6 SDN Negeri 11 Lamangan yang berjudul Hukum Halal dan Haram. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat pagi. Pagi. Kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. Kelas 6 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, siap untuk belajar. Kelas 6 semuanya. Hebat. Bagaimana kabarnya? Baik. Siapkan diri kita semuanya. Hebat. Kami siap belajar dengan kesamaan. Kami fokus, kami paham, dan kami bisa. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu alangkah indahnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan hidayahnya, nurnya kepada kita untuk bertambah ilmu kita. Kita persilahkan kepada saudara kita atau teman kita Tahtan Zami untuk memulai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita akan menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya. Saya akan menampilkan di sini, kalian ikuti ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik, selanjutnya coba lihat kiri kanan dulu. Coba lihat kiri kanan. Apa kawan yang ada yang hadir? Ada? Siapa? Zulkaisi, kenapa sakit? Sakit. Ya. Mudah-mudahan kawan kita Zulkaisi bisa mengikuti pelajaran besok semana adanya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Zulkaisi. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Yuk, Bapak ingin menanyakan. Kalian tadi pagi makan apa? Makan nasi. Makanan favorit kamu apa? Nasi. Kalau buah apa? Buah apa? Wafel. Kalau daging? Daging kambing. Daging kambing. Semua yang kalian favoritkan dan semua yang kalian makan sarapan tadi pagi itu semuanya makanan yang halal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apakah dari langit, diturunkan dari langit dan menumbuhkan dari bumi, itu semuanya untuk kita. Tinggal kita memilih apakah yang kita pilih.
apakah itu yang haram ataupun yang halal. Itu tergantung daripada kita. Baik. Bagaimana kalian menandakan ciri-ciri makanan yang halal? Siapa bisa jawab? Ada logo halal, yaitu dari ini kalian lihat di kemasan. Oh, ini ada tanda halal. Itu bisa kita makan dan bisa kita minum. Dan kalau seandainya ada bertulisan gambar tengkorak yang dipalang begini, ini menandakan mengandung zat yang berbahaya. Itu harus kalian pahami dan harus kalian teliti. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan ketentuan hukum halal dan haram dalam Islam. Kedua, menganalisis ketentuan makanan halal dan haram dalam Islam. Ketiga, menerapkan hukum halal dan haram dalam Islam. Keempat, menerapkan sikap terbiasa mematuhi ajaran Islam. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran inti selanjutnya, kita akan SDT dulu supaya semangat kita untuk belajar. Bangun semua. 1, 2, 3. Mari kita belajar hukum halal dan haram dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan. Haram adalah sesuatu yang dilarang. Sebab halal. Baik anak-anak, kita lihat di papan tulis di proyektor kita hari ini. Materi kita hukum halal dan haram. Apa definisi daripada halal dan haram? Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat atau logo halal pada bungkus atau kemasannya. Logo halal menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin halal atau boleh dikonsumsi. Persoalan halal dan haram. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, MUI. Tadi kan di video tersebut ada melambangkan halal. Itu yang dikeluarkan oleh MUI yang ditayangkan oleh saudara kita, dari saudara kita, kawan kita atau Malida. MUI itu siapa dan di mana? Siapa orangnya? MUI itu adalah Majelis Ulama Indonesia yang berada di pusat ataupun di ibu kota negara kita, itu di Jakarta. Selanjutnya kita Bapak akan membagikan lembaran kerja peserta didik yaitu LKPD kepada kalian. Nanti sesudah kalian mengerjakan LKPD ini, kalian presentasi dan kelompok yang sudah kita bagikan ini ada 3 kelompok. Kelompok pertama ini dijawab ya soal LKPD-nya bersama diskusi ya. Kita persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil daripada mereka yang mereka kerjakan. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Bagus semua.
bagikan kertas untuk kalian buat poster menarik tentang hukum halal haram. Itu baik berupa gambar yang halal ataupun berupa gambar yang haram. Dicat yang bagus, digambar yang bagus. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini dibuat gambar, dibuat apa berupa poster, nanti kita tempel ya. Nanti kita masukkan di sini ya. Kita masukkan di sini. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Baik, Bapak akan menanyakan kembali ini. Kelompok 1, apa ini? Sayur, daging, ikan, air, putih. Berarti ini adalah semua makanan halal. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya, ini Bapak bagi asesmen. Ini bukan kerja kelompok, tapi ini adalah kerja pribadi siswa masing-masing ya. Sampaikan di program. Kalau sudah, kumpulkan. Azmina, Aida, Karani, Alhamdulillah. Ada tulis nama tadi? Ada ya, Aksal, kemudian Laura, kemudian Ataidi. Terima kasih sudah menjalankan asesmen ini. Baik, kita akan sebelum menutup acara pelajaran kita pada hari ini, kita akan menyimpulkan pembelajaran dari A sampai Z. Kita akan menyimpulkan pelajaran kita tadi. Yang pertama, halal adalah sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak akan mendapatkan dosa. Halal juga berarti sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Berarti boleh dimakan, boleh diminum tanpa ada dosa. Itu namanya halal. Selanjutnya, makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan dalam agama Islam untuk dikonsumsi, baik bergizi, menyehatkan tubuh dan bersih. Selanjutnya, haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukannya, berarti kita akan mendapatkan apa? Dosa. Masuknya kemana? Kemana? Kita memakan makanan haram, kita akan mendapatkan pahala atau berdosa? Berdosa. Kalau berdosa, kalau kita tidak bertobat, kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan terlena. Jangan sampai kalian tertipu daya oleh warna merah cantik makanannya, padahal itu adalah darah babi yang dibuat. Kalian makan itu hukumnya haram. Makanya sebelum makan lihat dulu, perhatikan dulu sekelilingnya, bagaimana keadaan tempat, di mana kita berpijak. Kalau misalnya di daerah kita di sini, ini sudah rata-rata dan semuanya di sini halal semuanya. Seandainya kalian keluar nanti, sudah dewasa kalian keluar untuk merantau ke negeri orang yang minoritas itu agama Islam, bagaimana di situ? Bagaimana kalian akan menandakan ciri-ciri itu adalah halal ataupun haramnya makanan?
Kemudian mengonsumsi makanan dan minuman halal yang mempunyai banyak manfaat. Mengonsumsi makanan halal itu sangat banyak manfaat bagi tubuh dan kesehatan kita dan rohani kita. Kalau kita makan makanan haram, itu tubuh sakit, roh juga akan sakit. Tahu nggak maksud sakit roh? Kita belajar nggak bisa pandai-pandai. Kita sholat, sedangkan pakaian kita daripada perbuatan haram, itu juga tidak akan terima sholat kita. Semuanya itu akan bermasalah. Selanjutnya, mengonsumsi makanan dan minuman haram akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mengganggu kesehatan kita. Ini yang terakhir. Kita makan makanan haram, kita akan berdosa dan akan mengganggu kesehatan kita. Selanjutnya, untuk selanjutnya kita hari apa? Hari Sabtu depan ya. Hari Sabtu depan kita akan belajar yaitu tentang mengenai Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Utsman bin Affan. Insyaallah minggu depan kita akan belajar tentang kisah-kisah Khulafaur Rasyidin. Baik. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah kita padai dan sudah kalian dengarkan semuanya. Semoga kalian yang sudah mendengarkan ini, yang sudah belajar ini, nantinya kalau sudah dewasa ini bisa mengenali sedikitnya makanan halal dan haram, dan jangan sampai tergoda terhadap makanan halal dan tergoda dengan makanan halal dan haram. Ya. Kemudian kalian jemurlah belajar. Ya, yakinlah belajar. Kalau bahasa Aceh jemur. Yakinlah belajar. Sungguh-sungguhlah belajar. Karena belajar itu akan mendapatkan ilmu buat kalian. Ilmu itu tidak akan datang dengan sendirinya kalau kalian tidak akan berusaha sendiri. Orang tidak mau menyuapinya kalau kita tidak mau makannya. Guru menyuapnya, tapi kalau kalian tidak mau makan, makanan yang disuap itu akan jatuh ke tanah. Begitu juga ilmu. Guru memberikan ilmu kepada kalian, tapi kalian tidak menerimanya, otomatis ilmu itu akan sia-sia. Ibaratnya kita masukkan ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri, tidak berhenti di otak tengah, sehingga pelajaran itu tidak ada gunanya. Baik, kita berdoa, bacakan alhamdulillah al-fatihah untuk sekali lagi untuk a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Pelajaran kita sudah siap. Nanti kalau pulang, ini sudah jam pulang, sudah jam terakhir. Kalian pulang nanti jangan lari-lari dan jalan sebelah kiri jalan dan jangan menutup jalan ya. Jangan nanti terganggu orang berlalu lintas gara-gara anak-anak sekolah SD. Orang-anak SD mengganggu jalan ini, kenapa jalannya menutup jalan semua? Jadi diharapkan jalannya di pinggir jalan sebelah kiri, jangan lari-lari di jalan ya. Nanti ditabrak dengan orang. Siapa yang menjawabnya? Siapa yang susah? Kita sendiri beserta orang tua itu diingat. Kalau diingat pasti selamat. Ingat selamat. Tidak ingat akan tidak selamat lah. Saya Bapak mohon maaf apabila nanti tadi ada kata-kata Bapak yang kasar. Insyaallah ada kasar. Lembut ya. Dan kadang-kadang ada apa kena tangan Bapak tadi sedikit waktu Bapak bagi lagi itu Bapak minta maaf. Bapak beri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar satu-satu, salam langsung ke pintu. Dari Azina dulu. Sebentar ini cepat ada. Kemudian sekarang dia buka pintu terus ya. Nah, sekarang Anita terus. Jadi kita harus sendiri juga di sini. Sekarang ini hati-hati jalan ya. Laura hati-hati jalan. Jadi hati-hati jalan. Fitri hati-hati jalan. Ya, sama hati-hati ya. Hati-hati. Faiz hati-hati jalan ya. Makan ya, tidur.